Diawali dengan memperlihatkan dua orang pria yang mendapatkan tugas memasang sebuah bom untuk menghancurkan kilang minyak yang sudah nggak layak lagi untuk beroperasi. Kalian bisa lihat, kalau air laut di sana udah tercemar oleh bocoran minyak, di mana salah seorang pria yang membuang korek api ke air, tapi malah airnya kebakar. Saat orang yang menyelam selesai memasang bom, dia tiba-tiba diserang oleh seekor makhluk sampai temannya yang di permukaan merasakan getaran air di perahunya. Dan dia pun juga nggak luput dari serangan makhluk itu. Inilah kisah The Black Demon. Scene menampilkan sebuah keluarga yang berencana untuk menghabiskan liburan mereka di sebuah kota yang bernama Bahia. Saya perkenalkan dulu mereka. Ini adalah Paul. Ini Ines, istrinya Paul. Ini Tommy, putranya. Dan ini Audrey, putrinya. Sekali lagi, mereka berencana berlibur di kota yang bernama Bahia. Or even better, how about we play something else? Oh, you did book, right? Baby, that is... Sesampainya di kota itu nampak sangat aneh. Bahkan bisa dibilang seperti kota mati. Walaupun ada penduduknya, tapi nggak ada kendaraan yang berlalu lalang di sana. Nicest hotel in town? Akhirnya Paul dan Ines memutuskan untuk bertanya kepada seseorang di sana. Dan pria ini adalah Elray. Mereka meminta untuk dipandu menuju ke sebuah restoran terdekat untuk melepaskan lelah perjalanan mereka yang ternyata berbeda dari ekspektasi. Dengan sedikit saweran uang, Elray pun mau mengantarkan mereka. Mira, lo que mi esposo quiere decirles, mira, para la comunidad, para el pueblo. Yo nací en Puerto Vallarta y... Saat di tengah jalan, mereka berjumpa dengan sebuah patung Tlaloc, sang dewa Aztec yang menurut Elray, patung itu ada di sana untuk perlindungan. Sesampainya di restoran yang ditujukan Elray, mereka pun masuk dan mencoba beristirahat di sana. Namun Paul mendapatkan telepon dari perusahaannya untuk melakukan pemeriksaan di sebuah kilang minyak yang berada di dekat kota itu. Dia pun berkata kepada keluarganya bahwa dia akan menyelesaikan tugasnya sebelum matahari tenggelam dan Paul mulai berangkat menuju kilang minyak itu. Yeah, we're gonna be fine. But... Hola. Buenos días. My name... Hey, I think you took me out to the rig a few years ago, right? Sí, señor. Saat ditinggal Paul, Ines dan anak-anaknya yang sedang istirahat diganggu oleh pria yang tak dikenal. Ines pun melakukan perlawanan sampai sebuah botol pun pecah di kepala pria itu dan mereka pergi keluar dari sana. Calorcito, ¿no? Pues que está buscando uno. Suéltala. Saat menuju tempat mobilnya yang diparkir, mereka mendapati ban mobilnya sudah sobek dengan pisau yang menancap di situ.
dan pria yang mengganggunya tadi juga mulai mengejar mereka. Akhirnya Ines memutuskan pergi ke dermaga untuk menyusul Paul agar terhindar dari kejaran para pengganggu itu. Ya, por favor, ¿nos puede llevar a la plataforma? Saat Paul sampai di kilang minyak, dia merasa sedikit aneh karena tempat itu sama sekali tidak menunjukkan sebuah aktivitas kilang minyak yang beroperasi sesungguhnya. Dia juga tidak melihat para pekerja di sana. Saat mengecek lebih dalam, Paul bertemu dengan seekor anjing dan 2 orang di sana. Mereka bernama Chato dan Junior, sedangkan anjingnya adalah Toro. Di tengah pertemuan mereka, Junior samar mendengar suara sebuah kapal datang menuju ke arah mereka, dan kapal itu membawa keluarga Paul. Karena Chato dan Junior tahu ada sesuatu yang sedang mengincar mereka dari bawah air, mereka berdua menembakkan flare dan membuat suara untuk mengalihkan perhatian makhluk itu. Sesampainya keluarga Paul di kilang minyak itu, Audrey malah terpleset jatuh ke air dan melihat potongan-potongan tubuh di dalam air itu. Dari dalam air, terlihat makhluk itu mulai mengincar Audrey, namun gagal karena Audrey berhasil keluar dari air terlebih dahulu. Where's that coming from? Not where? What's going on? I don't know, baby, but hold tight. Hold tight. Go with daddy. Go with daddy. Nothing there. Breathe. Baby, you're Paul dan Ines yang mulai penasaran menanyakan kepada Chato tentang apa yang terjadi saat itu. Dan Chato pun memberikan teropong untuk melihat sendiri apa yang ada di dalam air. Dan saat meneropong perahu yang membawanya tadi, seekor hiu hitam besar menerjang perahu itu dari dalam air hingga hancur berkeping-keping. Akhirnya mereka mulai diskusi untuk mencari jalan keluar agar bisa pergi dari tempat itu. Namun, di tengah-tengah mereka berdiskusi, tempat yang mereka pijak mendadak bergoyang karena penopang tempat itu diterjang oleh hiu itu hingga generator cadangan mati. Paul, Chato, dan Junior mulai membuat rencana untuk memperbaiki jalur pendukung agar bisa menggunakan radio untuk meminta bantuan. Dan satu-satunya cara adalah dengan menyelam untuk memperbaiki secara manual. Saat mereka bersiap-siap, Chato menceritakan kenapa hiu itu bisa muncul dan menyerang tempat itu. Ternyata hiu itu sejenis megalodon tapi lebih ganas. Dan menurut Chato, hewan itu adalah kutukan yang dikirim oleh Tlaloc, sang dewa Aztec yang marah karena kerusakan alam akibat ulah yang tidak bertanggung jawab dari perusahaan kilang minyak itu. Namun Paul yang tidak percaya dengan cerita itu dan seolah cerita itu seperti menyalahkan dirinya, dia menyela ucapan Chato dan kekacauan mulai terjadi. Dan sebuah guncangan akibat benturan hiu menghentikan perdebatan mereka. Everything that's gone wrong with this world? I don't know. That's what pissed them off. And Tlaloc's one. Rencana penyelaman mulai dieksekusi. Chato dan Junior adalah orang yang akan melakukan penyelaman dengan menggunakan kapsul selam. Setelah turun di kedalaman yang sudah ditentukan, mereka mulai menuju lokasi untuk memperbaiki jalur pendukung. Setelah selesai dan akan kembali ke kapsul, Chato melihat sebuah cahaya di salah satu tiang penyangga kilang minyak. Dan saat Chato mengeceknya, ternyata itu adalah bekas bom yang sudah dipasang dan masih aktif. Terlihat dari waktu ledaknya yang kurang dari 3 jam.
Saat Cato sedang mengecek bom itu, Junior malah mulai berhalusinasi dan mulai berenang cepat menuju kapsul karena dia menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan benar saja, hiu terkutuk itu muncul lalu menyerang kapsul yang ditumpangi Junior dan menyeretnya lebih dalam lagi sampai kapsul itu hancur dan Junior sudah dipastikan tewas. Sementara Cato masih bisa selamat karena hiu tadi teralihkan oleh kapsul yang dinaiki Junior. Di tengah duka mereka akibat kehilangan Junior, Paul dan Cato mengobrol sebentar sampai obrolan mereka terhenti karena Paul melihat sebuah kapal dan menembakkan suar agar kapal itu melihatnya. Namun apa yang dilihat Paul ternyata hanyalah halusinasi karena Cato tidak melihat ada kapal di arah itu. Dan dia mulai menyadarkan Paul bahwa itu hanyalah ilusi yang disebabkan oleh telalok. Adu mulut yang berujung pemukulan pun terjadi karena Paul masih ngotot dan tidak percaya tentang cerita-cerita telalok dari Cato. Setelah kejadian itu, Paul mulai merencanakan sesuatu dan semuanya ikut membantu, termasuk Cato. Tommy, Audrey, dan Ines mulai mencari sesuatu yang mungkin bisa berguna untuk keluar dari tempat itu. Sementara Cato dan Paul mulai mengerjakan rencana Paul. Namun saat mereka semua sedang sibuk masing-masing, Tommy malah bermain kapal-kapalan dengan memberikan nama untuk para penumpang mainannya. Saat perahu mainan dilepaskan, ternyata ada satu mainan yang terjatuh dan nama yang diberikan untuk mainan itu adalah Paul. Tak lama setelah itu, kejadian buruk pun menimpa Tommy. Hiu ganas terkutuk mulai mengguncangkan tempat itu dan seketika membuat Tommy tercebur. Semua orang berlarian keluar karena mendengar teriakan Tommy, dan Ines dengan insting ibu langsung jebur untuk menolong Tommy. Paul yang tahu kalau hiu itu mengincar anak dan istrinya, dia juga menjeburkan diri dan membuat suara untuk mengalihkan perhatian hiu itu. Dan dari semua adegan yang menegangkan itu, semuanya akhirnya selamat. Setelah kejadian itu, Ines yang sebelumnya menemukan kejanggalan kilang minyak itu yang disebabkan oleh Paul yang tidak menceritakan tentang hubungan pekerjaannya dengan itu semua kepadanya, pertengkaran pun terjadi. Paul yang merasa bersalah mulai menyendiri untuk menenangkan diri, yang akhirnya Cato menghampirinya karena tahu kalau Paul sedang galau. Di situ Paul mulai menceritakan semuanya kepada Cato, bahwa yang menyebabkan kilang minyak itu menjadi kacau adalah karena dirinya yang mengabaikan semua peringatan hanya karena iming-iming uang dari petinggi perusahaan tempatnya bekerja. Setelah menceritakan semua itu, Paul mendapatkan rencana lagi. Sementara Cato sibuk memperbaiki radio yang mungkin bisa dibilang 10% berhasil, dan Tommy, Audrey, serta Ines menambal perahu karet rusak yang ditemukan oleh Tommy. Sebelum Paul menjalankan rencananya, Cato memimpin doa agar rencana terakhir mereka ini bisa berjalan dengan lancar. Singkat cerita, rencana dijalankan dan kali ini Paul yang akan menyelam karena dia yang tahu bagaimana untuk menutup kebocoran minyak dan memanfaatkan bom untuk membunuh megalodon terkutuk itu.
sementara Cato, Ines, Tommy, dan Audrey mulai berlayar menggunakan perahu karet yang sudah diperbaiki tadi. Kembali dengan Paul, dia mulai mengambil bom yang akan meledak kurang dari 10 menit lagi dan bergegas memperbaiki pipa yang mengalami kebocoran. Setelah kebocoran pipa berhenti, hiu terkutuk itu pun akhirnya muncul dan mulai menyerang Paul. Paul yang mengetahui itu segera berenang menuju sebuah penyangga yang rusak untuk menghindari terkaman hiu itu. Setelah melihat bahwa isi oksigen dari tabungnya sudah mau habis, Paul mulai berpamitan kepada keluarganya yang akhirnya mereka tahu bahwa rencana Paul adalah dengan mengorbankan dirinya untuk menebus kesalahan yang sudah dia perbuat. I'm afraid this is the plan. Honey, I'm sorry. We're gonna have to take... My sweetie, you're finally leaving. That's your raft. Setelah Paul selesai berpamitan, dia mulai keluar dari tempat berlindungnya dan benar saja, hiu itu pun dengan senang hati melahap Paul dan sebuah ledakan menjadi tanda kematian untuk Paul serta kemusnahan untuk hiu itu. Tak luput juga, kilang minyak itu juga perlahan hancur dan roboh karena dampak dari ledakan yang terjadi. Bertemunya mereka dengan El Rey yang menggunakan perahu mesin menjadikan ending dari kisah cerita ini. Terima kasih udah mendengarkan dan menonton cerita saya. Seperti pepatah Cato, ukuran setiap manusia bukan ditentukan oleh rumah, uang, serta pakaiannya, tapi apa yang dia lakukan saat berada di ketidakpastian. Sampai bertemu lagi.